warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Hera Zara dari tim KKN PPM UGM 2021 YO117. Kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Info BMKG. Kenapa aplikasi Info BMKG? Karena aplikasi ini menyediakan informasi terkait perkiraan cuaca hari ini, informasi terkini terkait kualitas udara, peringatan gempa, dan tsunami. Nah, BMKG sendiri itu apa sih? Nah, BMKG merupakan lembaga pemerintah non-departemen atau LPND yang dipimpin oleh seorang kepala badan. BMKG memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di mana dalam pesanan tugasnya, BMKG ini memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Selain itu, BMKG memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi ini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat. Nah, maka dari itu terciptalah aplikasi Info BMKG. Sehingga dengan memiliki aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui update terkini mengenai cuaca, kualitas udara, gempa, serta tsunami. Nah, udah tahu kan kenapa aplikasi ini penting di HP Anda? Sekarang saya akan membantu cara menginstal dan pemakaian dari aplikasi ini. Pertama, masuklah ke aplikasi Play Store. Lalu, ketik Info BMKG. Dan klik Install. Tunggu hingga selesai. Setelah terinstall, untuk membukanya, kita bisa klik Open, atau apabila berada di luar Play Store, klik lambang aplikasi Info BMKG. Berikut adalah tampilan layar awal yang merupakan menu beranda. Di sini, kita bisa melihat beberapa fitur yang disediakan. Yang pertama, ada perkiraan cuaca. Bisa dilihat bahwa lokasinya masih berada di Jabodetabek. Sehingga perlu kita atur lokasinya agar menunjukkan perkiraan cuaca di daerah kita. Caranya adalah klik atur lokasi. Dari atas ada pilih bahasa, di mana pilihannya ada bahasa Indonesia dan English. Pilih bahasa Indonesia. Kemudian ada pilih lokasi perkiraan cuaca. Ketik daerah Anda. Misal, saya memakai Nipar, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Lalu, pada pilihan pilih notifikasi peringatan dini cuaca, pilih DI Yogyakarta. Klik kembali, tarik layar ke bawah atau refresh. Perkiraan cuaca pada beranda telah berganti menjadi perkiraan cuaca di daerah yang telah dipilih tadi. Dan apabila diklik, maka akan terlihat rincian perkiraan cuaca hari ini dan besok setiap 3 jam sekali. Ada pula informasi suhu kelembapan udara, serta kecepatan dan arah angin. Yang kedua, ada fitur siaran pers. Di sini kita bisa mengetahui informasi resmi dari BMKG yang terbaru. Sebagai contoh, coba kita klik di sini. Nah, di sini terdapat siaran pers mengenai perakiraan cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Pada bagian paling bawah, terdapat beberapa siaran pers sebelumnya, seperti penyebab malam terasa dingin di Pulau Jawa, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa baca mengenai informasi-informasi resmi BMKG dari sini, yang pastinya no hoax dan terjamin kebenarannya secara sains. Yang ketiga, terdapat peringatan dini cuaca di daerah di Indonesia. Yang keempat, ada gempa bumi terkini atau yang terakhir terjadi di Indonesia. Di sini terdapat letak gempa bumi pada peta, lalu ada jam terjadinya. Ada pula kekuatan gempa dalam magnitudo dan kedalaman dalam sumber gempa.
Kemudian di bawahnya terdapat lokasi gempa dari daerah terdekat dan kekuatan gempa dalam skala MMI. Nah, untuk penjelasan mengenai magnitudo itu apa, MMI itu apa, bisa dilihat penjelasannya pada akhir video. Setelah membahas menu beranda, mari kita pindah ke menu-menu lain yang telah disediakan. Dari tampilan awal ini, kita klik garis 3 mendatar pada bagian kiri layar, maka aplikasi akan terlihat seperti ini. Mari kita bahas menunya satu persatu. Yang pertama, ada cuaca. Menu ini menyediakan perkiraan cuaca di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Nah, misal kita coba Jawa Timur. Lalu, pilih kota atau kabupatennya. Kemudian, pilih desanya. Di sini kita bisa melihat perkiraan cuaca seperti yang ada di beranda tadi, namun dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada menu gempa bumi. Di menu ini ada 3 submenu. 1. Terkini. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Lalu, submenu 2 ada gempa dengan magnitudo lebih dari sama dengan 5. Nah, di sini dapat dilihat list gempa-gempa dengan kekuatan 5 dan lebih. Apabila kita klik salah satunya, maka akan terlihat peta dan keterangan-keterangan lain mengenai gempa ini. Terakhir, submenu 3 berisi gempa bumi yang bisa dirasakan. Nah, apabila diklik, maka akan muncul tampilan yang sama seperti sebelumnya. Yang ketiga, ada menu iklim. Di sini ada 3 submenu. 1. Hari tanpa hujan. Pada submenu ini disajikan peta seluruh Indonesia seperti ini. Lalu di dalamnya terdapat lingkaran-lingkaran berwarna-warni yang menunjukkan monitoring hari tanpa hujan. Ada yang masih hujan hingga ada daerah yang mengalami kekeringan. 2. Perkiraan hujan bulanan. Di sini ada juga peta seluruh Indonesia yang diwarnai berdasarkan perkiraan curah hujan bulan Agustus dari 0 hingga 20 mm sampai lebih dari 501 mm. 3. Analisis hujan bulanan. Kalau pada submenu sebelumnya menunjukkan perkiraan cuaca pada bulan selanjutnya, maka submenu ini memperlihatkan curah hujan pada bulan ini. Yang keempat, ada menu kualitas udara. Pada menu ini terdapat 2 submenu, yakni konsentrasi PM10 dan konsentrasi PM2 hingga 5. PM sendiri adalah partikular-meter. Kedua submenu ini menunjukkan beberapa kota yang kualitas udaranya itu berkisar antara baik hingga sedang, sesuai dengan konsentrasi PM, utamanya di Sumatera dan Kalimantan. Yang kelima, ada menu cuaca maritim yang menunjukkan cuaca perairan di Indonesia. Menu ini menyajikan informasi seperti ketinggian gelombang laut, sehingga sangat berguna untuk para pelaut. Yang keenam, ada menu cuaca penerbangan yang menyajikan informasi cuaca aktual dan 4 jam selanjutnya yang ada pada bandara di Indonesia. Yang ketujuh, ada menu cuaca karhutla yang menyajikan informasi titik panas yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Nah, yang terakhir ada menu tentang. Menu ini berisi informasi mengenai aplikasi mobile info BMKG yang meliputi A. Informasi website, media sosial BMKG, dan versi aplikasi mobile. B. Glosari. Di sini terdapat glosari dari tiap menu yang ada tadi. Jadi, misalkan ada istilah yang tidak diketahui, maka bisa dicek pada bagian ini mengenai arti dari istilah tersebut. Sebagai contoh, misal kita ingin mengetahui apa sih arti magnitudo dan mm yang tadi, maka bisa kita cari dengan klik glosari gempa bumi, karena istilah tersebut tadi kita temukan di menu gempa bumi, lalu kita cari di sini. Nah, di sini disebutkan bahwa magnitudo merupakan ukuran yang menunjukkan besaran energi yang dilepaskan akibat gempa. Sedangkan MMI di sini dideskripsikan sebagai berikut. Bahkan di sini ada skala MMI lengkap dari 1 hingga 12. Nah, begitu pula dengan istilah-istilah lain dari menu lainnya. Apabila Anda bingung mengenai artinya, maka bisa dicari di glosari ini. Oke, jadi aplikasi info BMKG ini sangat informatif bukan? Dari cuaca hingga gempa bumi. Maka dari itu Anda harus punya aplikasi ini di HP Anda. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai aplikasi info BMKG. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.